masyarakat masyarakat Bali pada umumnya itu pinter-pinter banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singaraja pagi ini. Dan telah hadir narasumber kami untuk dialog interaktif kami, yaitu bersama Ketua Bawaslu Buleleng, Bapak IKD Carnawirata SH. Om Swastiastu, selamat pagi Pak. Om Swastiastu. Nggih. Om Swastiastu Mbak Irna Nggih. dan pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Iya, terima kasih banyak sudah bisa hadir pagi hari ini di sela-sela kesibukan pastinya. Baik, kita topiknya adalah pagi hari ini tentang pemilu semakin dekat, Bawaslu gencarkan pengawasan, bukan begitu Pak? Iya. Ya, seperti apa nih pengawasannya? Karena kalau dari kemarin saya juga tahu bahwa kemarin adalah hari terakhir ya, deadline untuk pencabutan APK. Iya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Irna. Betul sekali memang di dalam melakukan tugas kewenangan Bawaslu Kabupaten Buleleng sudah sejak dimulainya tahapan pemilu telah dilakukan upaya-upaya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng. Nah, tentunya pada saat ini setelah ditetapkan DCT ada 25 hari masa di mana disebut sebagai masa sosialisasi dan pendidikan politik yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu. Sampai nanti di tanggal 28 barulah dimulai masa pelaksanaan kampanye. Nah, di masa sosialisasi dan pendidikan politik ini ada batasan-batasan yang harus dilakukan oleh kawan-kawan peserta pemilu. Dalam hal ini partai politik dan sub pesertanya yaitu caleg-calegnya hanya boleh melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dimaksudkan itu sesuai dengan ketentuan dalam PKPU nomor 15 bagaimana telah diubah menjadi PKPU 20, diperbolehkan memasang bendera dan melakukan pertemuan terbatas. Nah, Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 43 tahun 2023 berkaitan dengan masa sosialisasi ini dengan memberikan toleransi kepada peserta pemilu untuk memasang alat peraga sosialisasi. Alat peraga sosialisasi dalam bentuk baliho, spanduk ataupun umbul-umbul dengan catatan juga gitu. Jadi tidak bebas gitu. Dengan catatan bahwa tidak ada ajakan. Ajakan itu baik melalui kata-kata maupun simbol atau apapun itu, misalnya ada gambar pakunya, ada gambar contrengnya gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Dan juga tidak diperkenankan dipasang pada tempat-tempat yang dilarang. Misalnya di sekolah, di tempat-tempat ibadah itu tidak boleh dipasang. Nah, kemudian juga memperhatikan peraturan daerah yang ada. Ya, jadi nggak boleh dipasang sembarangan. Jadi misalnya ada kawasan steril yang ditentukan oleh Perda Kabupaten Buleleng, jadi nggak boleh pasang di sana. Nah, sehingga ini memang harus diperhatikan oleh kawan-kawan peserta pemilu. Iya, jadi seharusnya sih memang sudah diketahui ya Pak ya, karena memang sudah ada imbauan sebelumnya kan, bukan begitu?
kita sudah sejak DCT itu kita sudah memberikan himbauan kepada partai politik untuk mengindahkan aturan-aturan yang berlaku. Ya, meskipun dari sebelumnya PKPU itu sudah ada. Jadi peraturan KPU itu sudah ada dan seharusnya memang seluruh peserta pemilu harus memedomani itu, nggak boleh nggak, karena ya aturannya ada di sana. Jadi sehingga memang apa yang menjadi harapan kita bersama nanti pemilunya berjalan dengan baik itu dapat kita laksanakan. Nah ini kan terkait dengan alat peraga kampanye nih Pak, yang intinya adalah kemarin deadline-nya yang harus dilepas hitungannya gitu kan. Nah ini sebenarnya banyak juga ternyata hitungannya peserta pemilu yang mohon maaf mengatakannya adalah tidak sesuai aturan. Nah seperti apa nih tanggapan dari Bawaslu sendiri nih? Ya namanya berkontestasi biasa itu kan. Ada yang mentaati aturan, ada mungkin yang tidak mentaati aturan. Tapi memang kita selalu menghimbau, Bawaslu selalu menghimbau bagaimana peserta pemilu itu mentaati aturan gitu. Ya karena memang tugas kami melakukan pengawasan, mengawasi peserta pemilu, mengawasi KPU dan lain sebagainya. Tujuannya adalah memastikan segala sesuatu yang dilakukan itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ya, tapi yang namanya di masyarakat kan pasti saja ada yang melanggar, ada juga yang berpikir ya kalau tidak ada yang melanggar nggak ada Bawaslu gitu. Ya cuman memang kita bersama-sama ingin menciptakan bahwa pemilu ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak tanggal 3 kami memberikan fleksibilitas kepada kawan-kawan peserta pemilu untuk melakukan penertiban secara mandiri. Jadi kita juga berharap bahwa apa yang sudah mereka lakukan dinilai salah sesuai dengan aturan dan himbauan yang kami sampaikan untuk kemudian dapat ditertibkan secara mandiri. Nah, tetapi sampai saat ini juga masih ada alat peraga yang masih terpasang di hampir semua wilayah di Kabupaten Buleleng. Per Sabtu kemarin kami berkumpul dengan kawan-kawan peserta pemilu dan stakeholder guna menyamakan persepsi. Bagaimana kemudian itu dapat dilakukan pembersihan penertiban terhadap alat-alat peraga kampanye. Jadi waktu itu disepakati bahwa batas terakhir mereka untuk melakukan penertiban secara mandiri adalah hari Minggu. Kemarin ya Pak? Ya kemarin. Berarti hari ini sudah akan mulai kami berkoordinasi dengan Satpol PP, dengan kepolisian untuk dilakukan penertiban terhadap APK-APK yang masih ada. Termasuk di desa-desa ya Pak? Iya. Nah, jadi diupayakan dengan kerja, maksimal. Kerja yang lumayan nih Pak ya untuk berangusnya APK ini nantinya. Ya memang, nah itulah kemudian yang sebenarnya kami menginginkan ada kerjasama dari kawan-kawan peserta pemilu yang dikira alat-alat yang dipasang itu, benda-benda yang dipasang itu adalah melanggar, untuk kemudian ditertibkan secara mandiri ya. Karena memang kita butuh proses melakukan penertiban ini. Tidak bisa sekarang saya bilang penertiban sekarang sudah bersih semua, nggak bisa. Ini kita butuh proses karena yang melakukan itu nanti kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah, difasilitasi oleh Satpol PP. Bukan Bawaslu sendiri yang cabut-cabut, nggak boleh, pastinya, itu bukan kewenangan kami. Kewenangan kami adalah menentukan bahwa alat-alat itu melanggar, sehingga nanti direkomendasikan untuk ditertibkan oleh kawan-kawan Satpol PP. Ya, jadi ini butuh proses nanti sampai di kecamatan, kemudian di desa. Ya tidak bisa seperti makan cabai gitu, sekarang dimakan gigit langsung pedes gitu ya. Langsung pedes semua, nggak bisa. Nah ini juga perlu dipahami nanti. Biasanya kan begini, ketika misalnya hari ini kami menyatakan bahwa akan melakukan penertiban, tetapi belum bisa kami lakukan sepenuhnya. Jadi ada orang yang nyala-nyalain ini, Bawaslu ini tebang pilih nih, Bawaslu ini ya. Ini memang keterbatasan kawan-kawan di Satpol PP juga yang akan melakukan tindakan-tindakan ini, ya perlu dimaklumi juga. Kalau dinilai memang oleh peserta pemilu yang lain itu adalah tidak tebang pilih atau dan lain sebagainya, ayo dorong kita bersama-sama, ini pekerjaan kita semua. Kerja bareng gitu ya. Kerja bareng, tidak hanya pekerjaannya Bawaslu, tidak hanya KPU, tidak hanya nanti diperbantukan dengan Satpol PP, tapi ini adalah kerja-kerja kita semua. Demokrasi ini kan pesta demokrasi oleh rakyat gitu.
Nah, sehingga memang semua harus berperan aktif dalam melakukan ini. Oke, jadi emang sebenarnya belum mulai boleh masang atau sebenarnya sudah mulai boleh masang Kalau alat APK peraga belum itu? boleh, Sebenarnya nggak boleh. dari Kampanye belum mulai. Oke, jadi kampanye itu dimulai 28 November. 28 November. Oke, siap. Jadi berarti yang kita lihat selama ini, Ya, yang masih diperbolehkan itu adalah alat peraga sosialisasi, Oh, oke, masih siap. diberikan toleransi. Tetapi ya tentunya harus yang disebut dengan APK itu kan harus memenuhi unsur-unsur disebut dengan APK. Oke. Tapi ada banyak juga yang saya temui yang dari hasil pengawasan kawan-kawan di lapangan itu adalah APK. Nah, itulah yang kemudian akan ditertibkan. baik. Baik, pendengar, itu baru awalnya saja. Kami akan masih lanjut berbincang dengan Ketua Bawaslu Buleleng, Bapak IKD Carna Wirata SH, dan masih dengan topik pemilu semakin dekat, Bawaslu gencarkan pengawasan. Seperti biasa, untuk Anda yang ingin sharing informasi, mungkin juga ingin bertanya dengan Bapak Ketua Bawaslu, silakan Anda bisa menghubungi kami di 0362246644 atau melalui WhatsApp kami di 0811 3999790. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Beli Ken, belah calon nih beli calon apa gawat nanti calon arang. adik kita beli pemilunya kan subepa nih beli iraga harus ngelah calon legislatif ani berkualitas beli tangsing salah pilih. Pocol masih percuma raga asing kenal jangan nyalon-nyalon tuh ada ya foto mengkacakan di jalannya masih raga tilah jadi buruh. Sing jadi gitu beli namanya warga negara yang baik harus mensukseskan pemilu gitu beli. Raga misalkan dia bermenek raga ketanggungan masih sing. Nah walaupun gitu beli iraga harus nyoblos beli pokoknya ingetan 14 Februari 2024 bareng-bareng kamu ke TPS nyoblos. Nah doh masih tuh nujoh doh lihat kenyupir kenyupir. Ngiring semeton sareng sami, sukseskan pemilu 2024. Baik, pendengar, mari sukseskan pemilu 2024 dengan mengawali tata tertib ya, Pak Carne, untuk para peserta pemilu. Nah, ini sudah mulai ada yang bertanya nih untuk Anda. Terima kasih yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 399 9790. Selamat pagi untuk Pak Wayan. Pak Wayan ingin bertanya sama Bapak Ketua Bawaslu. Ini sebenarnya terkait dengan APK, Pak. Apakah memang ada aturan dari besar kecil ukuran dari peserta pemilu gitu? Karena di sisi lain ada yang kecil, di sisi lain ada yang besar sampai nutupin jalan, hitungannya seperti itu. Mohon penjelasannya biar kami juga maksudnya biar tahu apakah memang sebenarnya yang sah-sah saja untuk APK itu yang seperti apa. Itu dulu untuk Pak Bawaslu. Semoga tahun depan didoakan kita Indonesia menjadi negara yang cerdas. Ya betul, negara yang cerdas, pemilih yang cerdas, dan pastinya untuk kedepannya Indonesia tetap maju, jaya selalu. Oke, terima kasih Bapak Wayan, terima kasih untuk sharingnya. Silakan mungkin langsung ditanggapi terlebih dahulu biar nggak lupa Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Wayan atas pertanyaannya terkait dengan alat peraga kampanye. Tentunya nanti di tanggal 28 dimulainya masa kampanye, di mana penyelenggara teknis yaitu KPU sudah membuat ketentuan-ketentuan terkait dengan besarnya, ukuran-ukuran atau apa yang bisa difasilitasi oleh KPU dan apa yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan peserta pemilu di dalam melakukan pemasangan alat peraga kampanye ini ya. Nanti yang jelas ada ukuran-ukuran yang menjadi pedoman ketika di masa pelaksanaan kampanye nanti terkait dengan besarnya alat-alat peraga yang bisa dipasang dan jumlahnya juga berapa mungkin nanti secara teknis akan ada itu di KPU. Biasanya ada ada besarannya seperti apa. Oke, jadi sebenarnya memang itu sudah ada ketentuannya ya Pak ya? Iya, nanti ada di dalam PKPU maupun petunjuk teknis yang dilakukan. Oke, berarti sebenarnya KPU yang mempunyai wewenang untuk itu? KPU sebagai penyelenggara teknis memfasilitasi terkait dengan zonasi nanti di mana kawan-kawan peserta pemilu itu boleh masang. Nah, itu difasilitasi oleh KPU. Kami hanya melakukan pengawasan.
apa yang ada di dalam PKPU, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan partai politik serta pemilu itu kami melakukan pengawasan. Apakah sudah sesuai apa belum? Gitu. Kalau enggak ya kami nyatakan sebagai pelanggaran, nanti ada tindak lanjut yang bisa dilakukan. Berarti kalau yang sekarang yang terjadi adalah ketika memang ada yang masih bisa berdiri APK-nya, maksudnya masih bisa dipasang di tempat-tempat yang memang dibolehkan, ataukah memang harus semuanya clear nih, dibersihkan terlebih dahulu tanggal 28 November baru nih semuanya boleh masang gitu? Ya seharusnya memang tidak boleh ada sebelum tanggal 28. Seharusnya. Yang berupa alat peraga kampanye itu nggak boleh ada. Oke. Gitu. Karena memang belum tahapan kampanye. Jadi sehingga memang ini harus menjadi perhatian dari kawan-kawan peserta pemilu juga kan. Jadi kalau belum waktunya ya jangan dilakukan dulu. Oh gitu. seharusnya. Seharusnya. Kalau kita strike pada aturan. Nah karena memang sekarang pada faktanya ada yang pasang gitu, kemudian itu adalah sebuah pelanggaran, ya kami melakukan upaya-upaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentunya. Pertama memang kita melakukan cara persuasif agar mereka melakukan penertiban secara mandiri dulu. Kemudian setelah itu dirasa cukup dan masih ada APK yang terpasang, ya kami melakukan upaya-upaya penertiban. Tetap ya Pak ya, Ya, tetap harus ya. ya. Oke, siap. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon kami di 0362246644 juga kami berikan kesempatan. Jadi memang intinya adalah pemberitahuan ini sudah dilakukan juga, dan bahkan ini sudah diinformasikan jauh-jauh hari ya kalau misalnya ada aturan-aturan seperti apa. Tapi kalau tindak ininya Pak, penegasannya, pengawasannya, apakah memang dari peserta pemilu emang akan dikenai sanksi atau apa? Seperti apa kalau misalnya seperti itu? Ya kalau sanksinya ya nanti alat-alat atau benda-benda yang dipasang itu kita rekomendasikan untuk diturunkan, untuk ditertibkan. Oke, gitu. jadi enggak ini ya? Ya kalau misalnya nanti termasuk juga di dalam masa kampanye, kawan-kawan peserta pemilu atau partai politik itu masih terus melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nanti dikategorikan sebagai pelanggaran administratif. Tentunya memang ada teguran-teguran yang bisa kami rekomendasikan, yang bersangkutan atau peserta pemilu tidak boleh diikutkan dalam tahapan kampanye berikutnya gitu. Oh, seharusnya itu seperti itu. Bisa direkomendasikan Oke. seperti itu, nanti tergantung nanti tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh kawan-kawan peserta pemilu. Baik. Baik pendengar, kami sudah menerima kembali WhatsApp dari Anda. Selamat pagi Bapak Romi Sudite di Jalan Srikandi Singaraja. Pak, ini ada yang bertanya, apakah tidak ada koordinasi antara Bawaslu dengan Pemkab yang menangani masalah perizinan? Itu yang pertama. Sudah ya. Yang kedua adalah apakah yang memasang alat sosialisasi pemilu tidak dipungut bayaran? Nah, masalah lainnya nih, selama ini saya mengikuti info di media massa, media sosial, hanya yang disinggung seputar calon legislatif dan calon presiden wapresnya saja. Permintaan saya, tolong dijelaskan juga sistem pemilihan gubernur, bupati ataupun wali kotanya. Terima kasih dari Bapak Romi Sudite, Jalan Srikandi. Ya, terima kasih Pak Romi. Pertama koordinasi dengan perizinan. Nah, kemudian APK tidak dipungut bayar. Nah, ini wilayah bukan wilayah pengawasan kami. Nah, tentunya memang ketika itu disyaratkan di dalam peraturan daerah, seharusnya memang siapapun itu harus tunduk terhadap peraturan daerah. Tetapi sejauh ini bukan wilayah kami, bahwa di dalam pelaksanaan pemilu ini sebenarnya nanti ketika di masa kampanye ditentukan zona-zona di mana boleh masang. Zona-zona itu ditentukan oleh kawan-kawan KPU melalui surat keputusan KPU, di mana lokasi-lokasi yang boleh dilakukan pemasangan alat peraga oleh peserta pemilu. Nah, kalau berkaitan dengan itu, saya pikir tidak ada izin yang dibutuhkan. Artinya penyelenggara pemilu yang secara teknis dilakukan oleh KPU sudah menyediakan ruang-ruang di mana boleh dilakukan pemasangan alat peraga kampanye. Nah, tentunya memang KPU berkoordinasi dengan pemerintah daerah, ya dari desa mengajukan zonanya di mana nih, di desa ini titiknya di mana mau diberikan. Kalau misalnya itu dirasa
sudah sesuai ya itu ya diajukan sebagai zona tempat pemasangan alat peraga kampanye. Zona aman. Ya, zonanya. Kalau boleh ya. Terus Dan kemudian terkait dengan sistem pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati iya. ini pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah di bulan November. Telah disepakati kemudian oleh KPU beserta pemerintah adalah tanggal 27 November tahun 2024. Oke, siap. Nah, karena memang regulasinya berbeda, undang-undangnya beda. Kalau pemilu itu Undang-Undang 7 tahun 2017, kalau pemilihan kepala daerah itu Undang-Undang 10 tahun 2016. Jadi memang nanti mohon bersabar ini Pak Romi, nanti ketika tahapan pemilihan kepala daerah sudah dimulai, pasti nanti akan diberikan pemahaman-pemahaman juga kepada masyarakat terkait dengan pemilihan kepala daerah. Untuk sekarang kita konsentrasi dulu ke pemilu, jadi pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD dan DPR dan DPRD gitu ya. Baik, ini satu pertanyaan lagi boleh dilanjutkan terlebih dahulu nih Pak. Ini makin panas nih kayaknya nih pertanyaan-pertanyaannya makin rame nih. Selamat pagi Bapak Ketua Bawaslu. Jujur ini saya diketikkan oleh ponakan saya. Saya adalah seorang difabel, tidak bisa melihat, tapi yang ingin saya tanyakan adalah mungkin keterbatasan kami, seorang difabel yang tidak bisa melihat, tapi setidaknya euforia dari setiap ada pemilihan atau pemilu itu pasti saya juga tahu euforianya seperti apa. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah pengen tahu juga nih kebetulan untuk saya mendengarkan pagi hari ini untuk calon-calonnya kan sekarang banyak tuh, semuanya harus tahun ini juga. Begitu ya, tahun depan juga maksudnya ya mungkin ya. Tahun depan kan semuanya banyak yang saya harus pilih. Nah, kira-kira untuk kami yang tunanetra ini bolehkah dibantu sama orang yang saya percayai atau seperti apa? Terima kasih atas jawabannya. Selamat bertugas, itu saja. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ditahan dulu ya, nih tidak ada namanya, mohon maaf nih. Gitu, ya. Oh, ada nih Bapak Gede Suprapte. Oke, baik. Gede Suprapte. Ditahan dulu Pak, mungkin kita sapa dulu penelpon nggih. Oke, siap. Baik. Selamat pagi Om Swastiastu. Ya, pagi dan Om Swastiastu juga Mbak Irna. Selamat dan pagi. Om Swastiastu untuk Bapak narasumber ya. Swastiastu. Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng ya. Nggih, Pak, nggih. Ya. Salam sehat juga Pak, karena kemarin Hari Kesehatan Nasional ya. Oke, siap. Ya, Pak. Dari Pak Ramadan Sorong. Dari Ramadan ini. Ya, baik, silakan Di Pak Sorong. Ramadan. Ya. Di Sorong. Jadi Pak, saya mau tanya tentang delik pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu yang diatur dalam pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 2015. Namun larangan tersebut menurut saya ini dialamatkan kepada calon, bukan kepada ASN. Jadi secara langsung tidak kepada ASN. Jadi kayak masih abu-abu gitu Pak. Jadi pasal tersebut itu kan jadi seperti gimana ya, kayak yang ditindak seharusnya kan dialamatkan kepada calon. Jadi masih abu-abu. Artinya ASN itu belum diatur secara jelas Pak. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebenarnya sudah mengalami perubahan 2 kali Pak. Yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, terus Undang-Undang berapa lagi? Nomor 10 Tahun 2016 sebagai perubahan yang kedua. Namun pengaturan tentang netralitas ASN ini tidak mengalami perubahan secara signifikan Pak. Ini bagaimana menurut Bapak sebagai Ketua Bawaslu ya? Seperti apa saja ya sebenarnya sanksi delik aduan untuk ASN ini? Karena belum begitu jelas di undang-undang itu. Baik. Gimana menurut Bapak? Apa yang bisa disanksikan, apa yang tidak untuk ASN? Kemudian kalau ASN yang sudah pensiun kan sebenarnya bebas, tapi dia masih menerima gaji dari APBN juga ya, notabene adalah uang rakyat, uang negara. Itu seperti apa? Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Ramadan di Sorong. Ditunggu jawabannya. Mungkin 2 pertanyaan dulu ya Pak. Kade untuk iniin. Terima kasih Mbak Ina. Tanggapi Terima kasih Pak Gede Suprapto ya, yang tunanetra tadi menyampaikan pertanyaan. Ketika nanti menggunakan hak pilihnya di TPS, bisa nggak didampingi oleh orang yang terdekat atau dipercaya? Justru memang itu yang boleh dilakukan. Dan nanti tentunya di dalam TPS itu ada surat, ada apa ya?
yang harus diisi oleh pendamping, oleh pendamping yang surat pernyataan atau apa? Ya, ada semacam formulir yang harus formulir. diisi oleh pendamping ketika nanti mendampingi yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya. Ya, jadi boleh. Ya, baik itu keluarga yang akan diminta untuk mendampingi. Yang jelas nanti ada syaratnya juga yang harus dipenuhi, mengisi formulir di TPS tempat menggunakan hak pilihnya. Jadi boleh ya Pak Gede. Boleh Pak Gede, silakan. Ya. Jangan khawatir ikut berpesta. Ya, memang di dalam di setiap TPS yang dipetakan ada kawan-kawan yang difabel, terutama yang tunanetra itu sudah dilengkapi dengan braille. Tapi tidak semua kawan-kawan difabel yang dalam hal ini tunanetra bisa menggunakan braille gitu. Jadi bisa dengan mengajak pendamping, orang yang dipercaya untuk diajak mendampingi menggunakan hak pilihnya. Kemudian Pak Ramadan di Sorong ini, jauh sekali saudara saya yang ada di Sorong ini, terkait dengan delik netralitas ASN. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memang di pasal 280 kalau tidak salah, jelas di sana diatur pertama adalah yang melibatkan. Jadi peserta pemilu dilarang melibatkan. Nah, kalau peserta pemilunya yang dilarang melibatkan, berarti nanti sanksinya adalah ke peserta pemilunya. Nah, kemudian di ayat 3-nya juga yang dilarang ini juga tidak boleh terlibat sebagai pelaksana kampanye. Nah, tentunya misalnya ketika nanti ASN yang ikut sebagai pelaksana kampanye, ini ada ketentuan pidananya. Termasuk juga mengajak atau mempengaruhi orang lain, kawan-kawan ASN juga diancam oleh pidana pemilu. Di samping memang secara hukum aturan khususnya di dalam Undang-Undang ASN, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Ramadan, ada disiplin juga yang dijatuhkan kepada kawan-kawan ASN yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi kalau ASN itu kan harus netral, karena sebagai penyelenggara pemerintahan, sebagai pelayan publik. Jadi nggak boleh nanti ketika misalnya ASN-nya adalah dari partai A, kemudian yang dilayani yang datang adalah partai B, yang dalam hal ini tidak sepakat, ya bisa-bisa nggak diberikan pelayanan gitu. Memang tidak kemudian dibatasi atau tidak punya hak pilih seperti TNI dan Polri, tetapi dibatasi untuk tidak melakukan politik praktis, tidak melakukan kampanye, tidak menunjukkan secara langsung. Sama juga dengan saya di Bawaslu. Jadi hak pilih saya itu masih, sehingga memang nanti di TPS saya milih juga gitu. Tetapi dalam melaksanakan tugas-tugas saya ini, saya tidak boleh menunjukkan keberpihakan saya. Yang kalau punya hak pilih pasti kan punya keberpihakan ke salah satu peserta ataupun partai. Cuman tidak boleh kami tunjukkan kepada siapapun sebagai dasar netralitas kami melakukan tugas-tugas kami. Nah, jadi itu. Nah, kemudian terkait dengan ASN yang sudah pensiun. Kalau pensiun itu sudah kembali ke masyarakat umum, jadi tidak lagi memberikan pelayanan kepada publik, tidak lagi sebagai penyelenggara pemerintahan tentunya. Ya, meskipun mendapatkan pensiunan dari pemerintah, pakai uang rakyat juga, tetapi sudah diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Jadi tidak dibatasi lagi. Ya. Jadi boleh. Boleh. Baik, kita break dulu ya, Pak Kade. Silakan. Dan untuk Anda pendengar, kami masih akan berbincang bersama Ketua Bawaslu Buleleng. Kami akan kembali sesaat lagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Beli inget kan 14 Februari 2024 nanti? Ingat dong, Dek. Valentine kan? Tenang, beli nanti pesenin bunga, coklat dan hadiah untuk Ih, bukan itu Beli. Ingat ke TPS pemilu. Buat apa nyoblos? Dari dulu Beli ikut pemilu tetep aja hidup Beli kayak gini. Gak ada ngaruh tuh. Badah Beli nih. Memilih itu hak asasi warga negara. Kalau tidak menggunakan hak kita, nanti disalahgunakan oknum tidak bertanggung jawab, Beli. Ya, kalau gitu Beli nugas yang dibilang Ketut aja ya. Soalnya dapat amplop tuh katanya. Ini, kalau itu namanya politik uang, Beli. Jangan mau. Masa
cuma dikasih puluhan sampai ratusan ribu untuk menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depan, Bli. Waduh, ya sudah, Bli ikut pilihan Ge aja ya. Ge pilih siapa? Nah, kalau itu nggak boleh, Bli. Kan asas pemilu langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oh iya ya, berarti kalau kita bela pilihan nggak apa-apa kan, Ge? Masih tetap jadi pacar Beli kan? Iya dong, Bli. Ya udah, gas. Bli. Kan 14 Februari, bukan sekarang. Ada. Ingat, pemilu sebentar lagi. Pastikan sudah terdaftar pada daftar pemilih tetap ya. Datang ke TPS dan gunakan hak pilih pada 14 Februari 2024. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Dialog Interaktif pagi hari ini bersama Ketua Bawaslu Buleleng IKD Carnawira TSH dengan topik pemilu semakin dekat, Bawaslu gencarkan pengawasan. Sepertinya saya akan menyapa terlebih dahulu penelpon kami selanjutnya. Halo, selamat pagi. Hai, pagi Marina. Selamat pagi, Pak Dimas. Di kaos ke Kota Garut. Cakep. Di 2 di hari Selasa. Cakep. Ayo nyoblos jangan golput. Satu suara menentukan nasib bangsa. Wow, luar biasa. Baik, Pak Dimas, apa nih yang ingin sampaikan kepada Ketua Bawaslu Buleleng? Ya, selamat pagi Bapak Rohil. Selamat pagi Pak Dimas. Ya, salam sehat, salam tangguh Pak. Siap. Salam sehat. Begini Pak, cuma saya memberikan artinya sebuah support dan harapan Pak. Mudah-mudahan pemilu ini berjalan lancar sesuai apa yang kita harapkan bersama Pak. Dan artinya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti yang sudah lewat, sudah lalu Pak ya. Marilah kita artinya menjalankan pemilu ini dengan penuh kedamaian. Perbedaan itu boleh, tapi jangan itu dipermasalahkan begitu Pak. Dan di sini saya sebagai Limas siap Pak membantu untuk pemijalannya pemilihan umum ini Pak. Yaitu harapan saya pada semua masyarakat ini agar betul-betul menjalankan pemilihan umum ini, pencoblosan ini dengan aman, tertib, damai. Dan ya itu akhiri saya di sini. Lebih mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ena. Iya, terima kasih Pak Dimas. Wah, ini luar biasa nih ya untuk memberikan semangat kepada Bawaslu dan rekan-rekannya pastinya juga ya. Itu nih kebetulan karena ada yang bertanya nih Pak, kolaborasi Pak antara Satpol PP, Bawaslu dan Kesbangpol seperti apa Pak? Tadi kan juga disampaikan oleh Bapak bahwa untuk pengawasan ini kan yang digencarkan oleh Bawaslu ketika pemilu semakin dekat, seperti apakah kolaborasinya? Terima kasih. Selamat pagi dan selamat bertugas. Baik, tidak ada namanya Pak. Baik, terima kasih Mbak Ina. Terima kasih juga Pak Dimas tadi yang telah memberikan support dan dukungan kepada kami untuk dapat melakukan tugas-tugas kami sebagai pengawas pemilu. Dan tentunya ini adalah harapan kita semua. Tidak hanya harapannya Pak Dimas saja, harapan kita semua sebagai anak bangsa mengharapkan agar pemilu dapat berjalan dengan lancar, penuh perdamaian ya. Dan khususnya di Kabupaten Buleleng tidak terulang lagi peristiwa-peristiwa masa lampau yang cukup menyedihkan dan tidak usah diulang kembali lah gitu kan. Sehingga memang kita semua harus belajar dari peristiwa-peristiwa itu bagaimana kita semakin lebih baik lagi ke depannya. Nah, terkait dengan koordinasi kami dengan Kesbangpol dan Satpol PP, kami sudah selalu bersinergi dalam setiap kegiatan. Kami selalu melibatkan kawan-kawan Kesbang, kawan-kawan Satpol PP, begitu juga kawan-kawan Kesbang yang melakukan kegiatan rapat-rapat, kita berkoordinasi. Ini kita lakukan secara intensif. Ketika ada kegiatan-kegiatan yang kami melibatkan Kesbang, melibatkan Satpol PP, khususnya di dalam penertiban alat peraga kampanye, dari rekomendasi yang kami berikan, kita akan selalu turun bersama-sama. Nah, ini perlu dipandang sebagai sebuah sinergi di antara kami. Karena memang Bawaslu tidak akan mampu melakukan tugas-tugas sendiri, harus selalu berkoordinasi, berkomunikasi
dengan stakeholder yang lain untuk dapat melakukan tugas-tugas. Karena sekali lagi bahwa Bawaslu itu bukan lembaga eksekutor. Jadi terkait dengan APK yang ada misalnya dinilai atau diduga melanggar, kami tidak bisa langsung menurunkan. Jadi kami hanya menentukan, mengkaji dari hasil kajian kami bahwa dinyatakan itu adalah sebuah pelanggaran. Tindak lanjutnya kami akan merekomendasikan. Jadi tidak langsung menurunkan, nggak boleh kita. Jadi menurunkan. semuanya ada aturannya tetap ya Pak ya? Semua ada rule of the game. Rule of the game-nya. Jadi tetap kolaborasi antara Kesbangpol, Satpol PP dan Bawaslu tentunya. Kalau KPU sendiri Pak, apakah masih juga akan terus nih? Kalau KPU mereka kan melakukan kegiatan secara teknis. Secara teknis nanti terkait dengan kampanye, memfasilitasi kegiatan kampanye, menentukan sonasi, menentukan titik-titik di mana boleh dipasang. Kemudian mungkin ada beberapa alat peraga yang nanti difasilitasi oleh KPU, yaitu menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia di KPU. Nah, tentunya memang kita harus bersinergi juga. Kami Bawaslu, KPU dan DKPP itu adalah satu lembaga penyelenggara pemilu. Jadi hanya saja tugas dan fungsi kami yang beda. Kalau kawan-kawan di KPU itu melakukan secara teknis, ya. Kalau kami melakukan pengawasan, memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gitu. Baik. Jadi harus bersinergi tetap nih, harus berkoordinasi, tetap terus ya sampai hari H dan sampai selesai tuntas. Sampai selesai tugas-tugas kita. Baik. Wow, jadi untuk Anda yang ingin bertanya kembali, mumpung masih ada waktu, silakan boleh menghubungi kami di 0362 24644. Nah, kita balik lagi nih Pak. Balik lagi ke penelpon aja ya Pak ya, karena kita fokus biar pendengar bisa senang untuk menyalurkan juga aspirasinya ini. Siap. Baik, selamat pagi Om Swastiastu. Selamat pagi Om Swastiastu, semoga RI tetap jaya di udara. Astaga, terima kasih. Dengan Bapak Siren niki. Utama. Pak Anggas, silakan Pak Anggas. Kalau selalu pertama gitu ya. RI selamu di udara Pak. Tak ada yang lain ya Pak ya. Kita RI. Astaga, terima kasih. Pro 1 FM ini ya sangat memberikan suatu informasi kepada masyarakat. Astaga. Om Swastiastu, Bapak narasumber dari Bawaslu. Om Swastiastu Pak Anggas. Ya. Begini, ini kadang-kadang di sini kan banyak ada tumpang tindih. Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan atau prediksi bahwa Bawaslu itu tidak bekerja, karena yang tahu saya di antara 3 poin yang disebutkan, PR-nya lebih banyak Bawaslu, bukan RP. PR-nya lebih banyak Bawaslu, gaganya lebih banyak Bawaslu-nya dong. Karena saya tahu saya orang apaan Pak, gak percaya gimana kerja teman-teman gitu. Cuman di sini terkadang kan bagi yang memasang alat peraga itu sudah tahu titik-titik koordinatnya ditentukan oleh dari KPU, dan sebagai tim eksekusinya kan dari Pol PP yang punya perda, yang pengawal perda itu kan mestinya dia paham tentang pemasangan alat peraga itu. Sekarang sistemnya kan beda. Orang yang katakanlah seperti bakal calon legislatif ini kan dia tidak ikut memasang, tetapi yang memasang itu adalah orang-orang yang tidak tahu regulasi. Mohon maaf kali ini ya. Kadang kan dia bawa kendaraan 1 truk itu dipasang seenaknya di mana yang bagus, padahal itu kantor depannya dipasang juga. Seperti di Desa Kubutama ini kan di muka kantor camat dia masang loh. Ini kan tidak paham dengan sonasi-sonasi yang mana boleh mana tidak boleh itu. Mestinya bakal calon ini kan sudah dapat bimbingan, boleh katakan di KPU dan Bawaslu juga. Mestinya dia sebelum memasang harus kasih tahu, jangan memasang alat peraga di depan umum, di gedung sekolah SD, SMP, SMA atau kantor camat, atau katakanlah di pura fasilitas umum jangan dipasang. Radiusnya minimal ya 50 meter lah gitu loh. Ya, kalau paham tentang misalnya kalau naik di sini, saya tekan di sini, mudah-mudahan lah didengar sama bakal calon DPR. Bang, setelah hukum dulu DPR-nya ini dulu. Jadi paham tentang regulasi dan aturan dulu. Itu Mas. Saya sering sampaikan seperti itu dimanapun saya bicara, tetap seperti itu. Karena apa? Karena bukan bilang bodoh, tidak sih, tapi kan aturannya sudah jelas, tapi kok dilanggar. Ini baru masalah peraga saja. Bagaimana dia harus sudah duduk nanti dipercaya sama masyarakat. Lebih parah lagi nanti. Ini yang saya harapkan, tidak mendidik cara berorganisasi yang santun, tidak berdemokrasi gitu. Sangat kasihan sekali. Kadang-kadang kan bisa menyalahkan tugas, tugasnya kurang tegas, tugasnya ada main. Gitu. Sebetulnya ini para pelaku-pelaku ini yang kurang paham tentang regulasi, yang paham tapi dilanggar. Itu yang pertama. Yang kedua,
begini Pak, ini kan banyak sekali ada sebelum diinstruksikan dari pemasangan atribut alat peraga itu kan sudah banyak yang sadar, ada yang dibuka langsung, teman-teman banyak yang buka langsung, bahkan yang di billboard dibuka sendiri gitu, dibuka sama orangnya, artinya bakal calon legislatifnya. Tapi ada juga yang tidak buka karena suruhannya mungkin KPU tidak dengar bagaimana. Bahkan itu anggota DPR itu sudah 5 kali, sudah 5 kali dia menjabat, itu terpilih. Tapi ya saya lihat tuh masih ada pelanggaran gitu. Nah ini mungkin bagaimana menyikapi, apakah dari Bawaslu bisa berkoordinasi dengan pihak DPC-nya gitu, atau mungkin DPC ada di mana, misalnya katakanlah kalau ini misalnya merah atau kuning, mesti koordinasi dengan DPC-nya, ketuanya, biar nanti dikonfirmasi ke calon itu, biar nanti kalau ada pelanggaran ya sebahasa komunikasi koordinasi lah gitu. Gimana tanggapannya nanti kalau sudah ada koordinasi lebih awal, ngeyel juga tetap dan silakan sama Satpol PP sebagai garda terdepan untuk mengawal perda. Nah itu. Terus yang kedua, yang ketiga ini kan banyak sekali sekarang ada di lapangan seperti pemilihan nanti kadang-kadang yang menjadi suatu keributan ini biar tidak ada tumpang tindih, lepas tanggung jawab. Pertama, jadi kalau yang tidak mendapatkan katakanlah kartu suara atau mendapat kartu suara, biasanya itu kan bawa KTP gitu. Itu mungkin apakah sudah ada seperti itu, tapi saya nggak tahu teknis itu sekarang ya, karena saya tidak pernah mengikuti. Nah ini kadang-kadang ini menjadi suatu bumerang di desa atau di KPS. Begitu dia datang tidak dapat kartu suara atau lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa diminimasi. Nah, artinya dia tidak ada miskomunikasi dan tidak ada riak-riak kecil di lapangan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terakhir, saya sangat support dan sangat apresiasi ke kerjaan Bawaslu Singaraja, karena kerjanya sudah maksimal dan koordinasinya di lapangan baik di tingkat desa sampai kecamatan sampai ke Kaling sudah sangat luar biasa. Tetapi tetap saja kena fitnah Bawaslu-nya. Terima kasih. Santi Om. Suksema Pak Anggas di kubu tambahan, luar biasa semangatnya pula nih yang menunjukkan bahwa memang dukungan nih untuk Pak Bawaslu nih. Silakan mungkin ditanggapi langsung Pak. Terima kasih Pak Anggas yang sudah dalam setiap saya menjadi narasumber selalu ikut bergabung di RRI Pro 1. Pertama terkait dengan APK-APK yang melanggar ini, memang ketika misalnya nanti masyarakat menemukan ada seseorang yang memasang benda-benda sebagai APK, alat peraga kampanye, pada tempat-tempat yang dilarang, itu juga bisa melakukan pencegahan. Jadi kasih tahu dia, di sini tuh nggak boleh lo masang. Jadi di sini ada sekolah, ada pura, jadi Anda tidak boleh memasang. Bisa saja memang seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Anggas, bahwa yang memasang itu adalah buruh harian gitu misalnya contohnya. Jadi secara otomatis dia tidak tahu aturan tentang pemasangan APK, hanya dia disuruh-suruh aja pasang ini, sehingga dia tanpa perhitungan, tanpa memperhatikan apa-apa dipasang saya di sembarang tempat. Nah ketika dalam hal itu ditemukan oleh masyarakat, kasih tahu langsung ya, dijelaskan kepada mereka bahwa tempat itu tidak boleh memasang alat peraga kampanye, sehingga memang tidak sampai nanti alat peraga itu terpasang melanggar gitu, jadi tidak sesuai dengan ketentuan. Nah kemudian memang tadi disampaikan juga oleh Pak Anggas, kami sudah melakukan koordinasi sejak daftar calon tetap itu ditetapkan. Kami sudah melayangkan surat imbauan kepada partai politik. Jadi semua partai politik yang ada di Kabupaten Buleleng sudah kami kirimkan surat imbauan bahwa di masa sosialisasi ini apa yang boleh dipasang gitu, apa yang tidak boleh dipasang. Nah untuk kemudian dapat ditindaklanjuti oleh kawan-kawan peserta pemilu. Terlepas dari itu juga sudah ada peraturan KPU-nya yang memberikan waktu kapan akan dilakukan mulainya pelaksanaan kampanye. Jadi semua dari kita memang harus mengikuti aturan-aturan itu. Jadi koordinasi dengan DPC, hari Sabtu kemarin kita berkumpul dengan kawan-kawan partai politik untuk memberikan penjelasan kepada kawan-kawan partai politik sekiranya bisa melakukan penertiban secara mandiri. Itu yang besar harapan kami dapat dilakukan oleh kawan-kawan partai politik. Cuman jika memang setelah deadline yang ditentukan itu tidak ditertibkan oleh kawan-kawan partai politik, tentunya kami
meneruskan dengan mekanisme penanganan pelanggaran yang kami punya. Tentunya berkoordinasi dengan Satpol PP, dengan Kesbangpol nanti untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya penertiban. Nah, kemudian yang ketiga, pemilih yang menggunakan KTP. Nah, di dalam pemutahiran data pemilih bisa saja terjadi pemilih yang tercecer, tidak terdaftar di dalam DPT. Nah, meskipun demikian, nanti pemilih yang tidak terdaftar, warga masyarakat yang sudah punya hak pilih dan tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap, masih tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-nya. Tentunya memilihnya adalah di alamat sesuai KTP. Dan memilihnya pun ada waktunya. Jadi dari jam 12 sampai pukul 13. Jadi waktunya, jadi nggak boleh dari pagi. Ya. Jadi karena memang tidak terdaftar, karena surat suara yang ada di masing-masing TPS itu jumlahnya terbatas. Jadi sejumlah DPT plus 2%. Nah, mungkin saja nanti bisa saja habis gitu, karena mungkin yang tercecer itu terlalu banyak di lokasinya. Bisa saja nanti bergeser ke TPS yang lain, tidak harus ke TPS terdekat. Jadi yang dalam tanda kutip ini masih dalam satu desa itu masih bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi jangan khawatir. Jadi masyarakat bisa masih menggunakan hak pilihnya meskipun tidak ada di dalam daftar pemilih tetap. Begitu. Baik, jadi tadi kan juga Bapak pernah dapat menyampaikan bahwa pengawasan pemilu berarti dapat dilakukan oleh masyarakat, nggih? Betul. Jadi Bawaslu ini memberikan ruang publik yang disebut dengan pengawasan partisipatif. Ya. Itu memang benar boleh ya Pak? Iya, kami justru mendorong karena memang Bawaslu menyadari kami ini jumlahnya terbatas. Ada di Bawaslu Kabupaten Buleleng, kemudian kami punya ad hoc di masing-masing kecamatan dan di masing-masing desa, dan nanti di masing-masing TPS yang nanti kawan-kawan pengawas TPS, contohnya nih ujung tombak yang ada di TPS, hanya ada satu orang pengawas TPS. Kemudian yang harus diawasi kalau dari pemilih saja 300 pemilih. Belum lagi nanti ada pihak-pihak yang lain yang KPPS yang juga harus diawasi oleh kawan-kawan PTPS. Jumlahnya kan cukup tidak sebanding dengan orang yang harus diawasi. Nah, oleh karena itu memang di dalam pelaksanaan semua tahapan kami mendorong partisipasi aktif dari masyarakat untuk melakukan pengawasan. Jika kemudian ditemukan pelanggaran, masyarakat bisa melaporkan ke Bawaslu. Ya, jadi ini yang kami dorong. Karena begini juga, tidak hanya keterbatasan saja, tetapi ini adalah karyanya bangsa Indonesia gitu, karya agungnya bangsa Indonesia gitu. Sehingga memang semua orang harus berpartisipasi untuk mensukseskan karya agung ini gitu. Jadi tidak hanya Bawaslu saja, tidak hanya KPU saja, tidak hanya DKPP saja yang mempunyai tugas-tugas di dalam pelaksanaan pemilu, tetapi ini adalah pekerjaan bangsa Indonesia yang harus disukseskan oleh semua orang. Berarti kalau misalnya memang ditemukan oleh masyarakat ada pelanggaran ataupun ada yang ingin disampaikan, itu yang dihubungin itu langsung atau melalui online atau offline? Bisa online, bisa offline. Ada yang bisa Jadi kalau misalnya di desa ada pengawas kelurahan dan desa, kalau di kecamatan ada Panwaslu kecamatan, kalau kami di kabupaten ada Bawaslu yang bisa dihubungi untuk menyampaikan hal-hal berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi. Jadi masyarakat saya dorong juga untuk melakukan pencegahan juga gitu. Jadi pencegahan dalam bentuk misalnya seperti yang tadi saya katakan, misalnya ketemu orang mau memasang alat peraga yang tidak sesuai dengan zona, itu bisa dicegah. Jadi disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa di sana bukan tempat yang tepat untuk masang gitu. Jadi dikasih tahu dia. Kalau misalnya ada yang dugaan money politik gitu misalnya, kalau bisa dicegah. Jadi ini dilarang loh. Ini dapat mencederai demokrasi kita. Sebaiknya tidak dilaksanakan. Jadi sehingga memang praktek-praktek itu tidak akan terjadi. Ketika masyarakat punya asumsi yang sama, punya pemahaman yang sama, secara otomatis akan menjadi lingkungan yang kondusif untuk membangun demokrasi yang baik. Ketika misalnya Mbak Irna ini sudah anti money politik, sudah tertib terhadap pelaksanaan pemilu. Ketika saya nawarin ke Mbak Irna, rugi juga saya pasti dibentak ini, saya pasti nggak mau. Nah, hal-hal itu yang kemudian kita inginkan bersama-sama. Pada satu titik tertentu Bawaslu pasti akan hilang. Sehingga PR ini, pekerjaan ini akan melekat pada setiap insan di negara kita. Ya, saya nanti akan kembali menjadi masyarakat biasa. Saya juga harus tahu tentang peraturan pemilu. Ketika ada orang yang melanggar, saya
kasih tahu dia. Jadi untuk tidak melakukan pelanggaran. Wow, ya, baik. Ini ternyata kita nggak berasa sampai 50 menit sudah kita berbicara nih Pak. Sudah 50 menit ya. Baik, mungkin sebagai closing statement nih untuk topik pagi hari ini yang ingin disampaikan oleh Bapak kepada pendengar kami, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Ina, terima kasih pendengar Pro 1 sebagai penutup jumpa saya dengan Bapak dan Ibu pendengar dimanapun berada, bahwa saya berharap mari kita lakukan pemilu ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kedamaian, dengan tertib terhadap aturan-aturan yang ada, sehingga pemilu yang terjadi nanti sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga nanti dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Astungkara. Terima kasih Bapak Ikade Carnawira TSH selaku Ketua Bawaslu Buleleng, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui telepon maupun yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp. Dan dialog pagi hari ini kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi.